Shalom saudara, puji nama Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan kita boleh kembali beribadah online di tahun baru ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita yakin percaya Tuhan selalu menyertai hidup kita tahun demi tahun. Sebab Tuhan Allah yang setia, Dia ajaib, Dia dahsyat. Mari kita memuji Tuhan saudara. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Dia sanggup saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan setelah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan setelah. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih, Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus saudara. Rasakan kehadiran Tuhan saudara. Rasakan lawatan Tuhan, sukacita dari surga menaungi kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sekali lagi buat Tuhan. Pujian yang terbaik, penyembahan dari hati kita. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah jiwa roh kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau pelindung kami Tuhan, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau pelindung, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita semua nyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Kami mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Yesus. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Allah yang setia, selalu memegang tangan kami, tak pernah Kau lepaskan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami Bapa. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan dan berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini merupakan ayat tema dari gereja kita GBI Filemon di tahun 2021 ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saat ini banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Takut menghadapi berbagai masalah. Mulai dari masalah kesehatan. Karena siapa aja bisa mendadak sakit. Kena berbagai macam penyakit. Yang sekarang semakin macam-macam penyakit. Bisa juga ada orang yang takut karena masalah ekonomi atau kebutuhan hidup. Karena saat ini kita semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan. Sementara pengeluaran terus harus berjalan dan malah semakin membengkak. Ada juga orang yang takut masalah keamanan. Karena situasi, kondisi saat ini yang semakin tidak aman. Ada juga orang tua yang takut bagaimana dengan pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Dan tidak sedikit orang yang takut akan masa depan hidup kita. Karena usia yang semakin menua, kondisi fisik semakin menurun, membuat banyak orang takut menghadapi masa depan. Dan yang terakhir, banyak orang takut menghadapi masalah kematian. Hari ini kita akan belajar ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu takut. Hal yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut? Seperti ayat yang tadi kita sudah baca di Yesaya 41 ayat 10, di awal dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Alasan pertama, kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada Allah yang selalu menyertai kita. Hal ini juga ditegaskan di Alkitab Perjanjian Baru di Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan di akhir kitab Matius, di ayat terakhir ditutup dengan janji yang sama. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat ini saya dan suami sudah sama-sama kita pensiun, dan 1 minggu sekali kita ke pasar bersama untuk belanja kebutuhan selama 1 minggu. Nah, saya merasa tenang, nyaman, dan enggak takut karena ada suami yang menyertai saya, yang mendampingi. Padahal suami saya itu adalah manusia biasa, punya segala keterbatasan, tapi bisa membuat saya cukup tenang dan tidak takut. Apalagi kita bisa membayangkan saat ini Allah yang tidak terbatas,
Allah yang dahsyat luar biasa berjanji untuk selalu menyertai kita, dan dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan dia selalu menepati janjinya. Jadi kita bisa hidup tanpa rasa takut karena ada Allah yang selalu menyertai kita. Itu alasan yang pertama, ada Allah yang selalu menyertai kita. Kita masuk ke alasan kedua, kenapa kita tidak perlu takut. Karena Allah yang berjanji untuk menyertai kita, dia bukan hanya sebatas sampai menyertai, tetapi Allah mampu, sanggup, dan mau menolong kita. Nah, saya lanjutkan cerita. Kalau ke pasar, itu saya harus nyebrang jalan yang cukup besar, cukup ramai, dan pulang harus bawa belanjaan yang cukup banyak karena untuk persediaan selama 1 minggu. Nah, kalau yang menyertai saya ke pasar anak kecil, anak balita yang gak bisa nyebrang, pasti bikin saya tambah takut. Menurut saya tambah takut karena dia memiliki kemampuan di bawah saya. Dia gak bisa nyebrang, malah saya harus jagain dia. Saya harus menemenin dia dan saya bisa tambah repot. Dan juga anak balita tidak bisa bantuin bawa belanjaan kalau pulang. Karena kekuatannya jauh di bawah saya, dia gak kuat bawa barang banyak. Bisa-bisa malah saya pulang harus gendong dia karena cukup jauh jaraknya. Nah, berbeda kalau yang menyertai saya itu suami saya. Karena suami saya ini memiliki kemampuan dan kesanggupan di atas saya. Khususnya dalam hal nyebrang itu saya kurang bisa, saya kurang mahir dan kurang pede kalau nyebrang sendiri. Nah, suami saya ini kalau nyebrang jauh lebih tenang, lebih pede, dan dia lebih bisa. Dia kemampuannya di atas saya dan dia mau nemenin saya, sehingga saya nggak takut kalau nyebrang. Nah, begitu juga kalau pulang bawa belanjaan, kekuatan dia, kesanggupan membawa lebih di atas saya, dan dia mau nolongin. Jadi kami kalau ke pasar, kita bawa ransel seorang satu, saya bawa, suami saya bawa, dan pasti nanti suami saya begitu ada belanjaan sini, yang berat-berat dia masukin ke dalam ranselnya. Nah, yang dimasukin ke ransel saya yang lebih ringan. Nah, karena dia punya kemampuan, punya kesanggupan di atas saya, dan dia mau menolong saya. Itu yang membuat saya nyaman dan tidak takut untuk ke pasar bersama dia. Nah, sekarang apalagi Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita. Dia itu Tuhan yang maha kuasa, memiliki kemampuan, kesanggupan jauh di atas kita di dalam segala hal. Kemampuan, kesanggupan Tuhan jauh di atas kita dan dalam segala hal, dan dia mau menolong kita. Seperti yang dikatakan di Lukas 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan segala keperluan kita. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Dia Tuhan yang sanggup memberi penghiburan saat kita berduka dan kesepian. Dia juga Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan saat tiada jalan. Dia Tuhan yang sanggup memberi kekuatan saat kita benar-benar lemah dan merasa tidak berdaya. Dan dia Tuhan juga yang berkuasa mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal, dari kematian kekal. Dia sanggup menyelamatkan kita. Kalau begitu, tidak ada alasan untuk kita hidup dalam ketakutan, karena Allah yang berjanji untuk menyertai kita, dia juga Allah yang sanggup, dia Allah yang mampu, dan dia Allah yang mau menolong kita. Itu alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut. Sekarang alasan yang terakhir, mengapa kita tidak perlu takut. Yang ketiga, apapun yang Allah lakukan, apapun yang kita alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Mungkin saat ini yang kita alami menurut kita tidak baik, menurut kita yang kita alami tidak nyaman, tidak mengenakan dan menyakitkan. Tapi percayalah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kebaikan tertinggi yang Tuhan inginkan dari kita ada di ayat berikutnya. Di Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah kebaikan tertinggi yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi seperti Kristus. Jadi kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami, Tuhan kok saya sakit, sudah berdoa tapi belum juga kunjung sembuh. Kita percaya Tuhan tetap punya kebaikan. Dia ingin agar kita tidak mengandalkan kekuatan fisik dan kesehatan kita, tapi Tuhan ingin kita belajar mengandalkan kekuatan Tuhan dan berharap kepada Dia. Kalau mungkin saat ini kita mengalami kesulitan ekonomi, penghasilan yang sangat terbatas, kita percaya juga ada kebaikan Tuhan. Tuhan ingin untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan kita tidak terikat dengan materi, dengan kekayaan yang kita miliki. Dan kalau saat ini mungkin ada kita yang mengalami sakit hati, disakiti, diperlakukan tidak adil, dan dilakukan tidak yang seharusnya. Tuhan ingin untuk kita belajar seperti Yesus yang tidak membalas, dan kita belajar untuk memberikan pengampunan. Hari ini kita sudah belajar ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu takut. Alasan yang pertama, ada Allah yang berjanji untuk selalu menyertai kita. Dan Allah yang berjanji, Allah yang tidak terbatas, dan Dia pasti menepati janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Allah yang berjanji menyertai kita, bukan hanya sekedar menyertai, tetapi Dia mampu, Dia sanggup, dan Dia mau menolong kita. Dan yang terakhir, mengapa kita tidak perlu takut? Karena apapun yang Allah lakukan, apapun yang kita alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu supaya kita menjadi seperti Yesus. Kita akan segera mengakhiri bulan Januari dan kita akan masuki bulan Februari. Masih tersisa 11 bulan yang harus kita jalani bersama. Kita tidak memiliki kepastian apa yang akan terjadi di depan kita, tapi kita memiliki kepastian bahwa Allah selalu menyertai kita. Karena itu jangan takut. Allah yang berjanji selalu menyertai. Dia juga berkuasa, Dia juga sanggup dan mampu menolong kita. Dan percayalah, apapun yang Allah lakukan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, agar kita menjadi serupa seperti Yesus. Selamat menjalani hidup tanpa rasa takut bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi, kondisi yang semakin tidak menentu dan banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, hari ini Tuhan menguatkan kami untuk kami tidak hidup di dalam ketakutan, karena kami percaya ada Allah yang menyertai kami. Kami percaya ada Allah yang selalu mampu, sanggup, dan mau bersedia menolong kami. Dan ada Allah yang selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, agar kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, diberkati dan dikuatkan untuk mereka terus menjalankan hidup ini bersama dengan Tuhan dan tidak dalam ketakutan lagi, karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.